Kok kamu punya tas itu? Kayaknya aku punya deh dulu. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh partisipan yang saat ini sudah bergabung di acara webinar kita hari ini dengan tema pembelajaran jarak jauh untuk modul ketiga. Dan alhamdulillah juga saat ini Bu Meti selaku pembicara sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk pertama, sebelum kita memulai acara ini, mari kita berdoa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk yang beragama non-muslim dapat berdoa menurut kepercayaannya masing-masing agar acara kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan juga ilmu yang akan diterima hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk selanjutnya seperti biasa ya, saya akan mengajak para guru-guru hebat semua yang ada di sini untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama yang akan dibimbing nanti oleh tim admin kita, oleh Bapak Pram. Sudah siap Pak Pram? Oh sudah siap ya, alhamdulillah. Oke, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ini ya. Ya. Yuk, boleh dimulai Pak. Airku, tanah tumpah darahku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah. Oke, terima kasih kepada Bapak admin. Dan untuk selanjutnya, saya ingin menginformasikan bahwa di acara ini para peserta yang mengikuti kegiatan webinar dari awal sampai dengan akhir itu akan mendapatkan e-sertifikat, sertifikat digital. Nah, hanya untuk penyerahan atau pengiriman sertifikat ini teman-teman bisa dapatkan nanti setelah pembahasan di modul ke-8. Dan saat ini kita memasuki modul ketiga ya Bu Meti ya, hari ini ya untuk pembahasannya ya. Oke, jadi nanti untuk sertifikat digital dapat diterima pada saat pembahasan di modul ke-8 gitu. Kak, modul ke-7. Oh sorry, modul ke-7, mohon maaf. Ya. Jadi sampai modul ke-7 ya Bu ya? Ya, betul. Oke, di modul ke-7, mohon maaf. Oke. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung mulai Bu untuk pembahasannya. Gimana Bu Meti? Baik.
Oke. Terima kasih dengan Bu Yana, Iya, juga Bu. Pak Pram, yang sudah memfasilitasi kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat para partisipan yang sudah hadir dari berbagai provinsi. Semoga pagi hari ini walaupun dalam kondisi kita berpuasa, semuanya sehat walafiat. Amin. 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 Dan saya berharap apa yang nanti disampaikan itu bisa bermanfaat buat para guru-guru hebat dan mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing, gitu Amin. ya. Itu Amin. harapannya, Amin. ya. Dan tadi hanya mengingatkan saja, memang nanti akan dapat sertifikat secara virtual nanti setelah selesai di modul ke-7, ya. Jadi masih ada 4 kali pertemuan lagi, dan itu buat yang konsisten mengikuti dari modul 1 sampai modul 7, ya. Sekarang ini kita baru berada di modul ke-3, ya. Dan mudah-mudahan teman-teman guru yang ada dimanapun berada bisa menyimak dengan apa yang nanti akan disampaikan. Dan untuk itu saya berharap semuanya mungkin nanti ada beberapa yang saya tugaskan. Tugasnya itu adalah untuk mereview kembali apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan semuanya bisa melakukan dan mengerjakan. Nanti dikirim saja ke grup, ya. Mengingatkan buat yang baru hadir di sini dan belum masuk ke grup. Nah, nih ya, boleh nanti diberikan linknya oleh Bu Yana. Baik, sehingga bisa masuk di grup Guru Hebat Indonesia. Baik. Gitu ya. Baik, kita tunggu tayangan screen ya. Iya, share screen-nya. Oke. Yang ini ya, Bu ya, yang ada biodata yang PPT, ya. Yang PPT, ya. Nah, cuman ini masuk ke ya sebentar. Sebentar, Ibu. Yang ini kan Bu ya, betul ya? Halo, Bu Meti. Iya, halo. Ya. Benar ini ya, yang ini ya? Betul, yang ini, betul. Bentar. Betul, betul. Ya. Oke, bentar Bu, ini. Nah, baik. Modul ketiga ini adalah tentang media pembelajaran anak usia dini dalam moda pembelajaran daring dan luring, gitu ya. Nah, nanti akan slide-nya cukup banyak, sehingga teman-teman para guru hebat harus mendengarkan dari awal sampai akhir, sehingga bisa paham apa itu yang dimaksud dengan moda pembelajaran daring dan luring, ya. Jadi biar paham, boleh dicatat juga. Nanti mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, itu juga bisa ditanyakan. Oke. Baik, media pembelajaran anak usia dini dalam moda pembelajaran daring dan luring, ya, itu memang sekarang sangat dibutuhkan dalam rangka bahwa saat ini kita terkena wabah ataupun COVID-19, lalu kita juga harus mengakomodir, ya, era digital, sehingga pembelajarannya ada yang daring dan ada yang luring. Apa sih itu daring dan luring? Baik, selanjutnya. Ini biodata, biasa nanti teman-teman bisa catat, mungkin satu saat nanti membutuhkan. Walaupun kita masih jauh dari Idul Fitri, ya, namun saya ingin mengucapkan buat semuanya marhaban ya Ramadan. Semoga kita sampai di harinya dalam keadaan kondisi yang
sehat sehat walafiat. walafiat, dan Amin. bisa berkumpul bersama keluarga, kerabat, maupun sahabat. Oke, Amin. lanjut. Nah, media pembelajaran anak usia dini dalam moda pembelajaran daring dan luring itu ada 3 bab. Nanti para guru hebat akan mendapatkan modulnya sekaligus PowerPoint-nya ini ya setelah selesai. Di bab pertama kita menjelaskan di modulnya itu adalah tentang karakteristik pembelajaran anak usia dini. Lalu bab 2 itu apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran. Lalu yang ketiga ini menjelaskan tentang moda daring pada pembelajaran jarak jauh di PAUD. Oke, lanjut. Nah, oke lanjut kita dimasuk ke bab 1. Nah, ini tujuan di bab 1 itu mengapa kita mempelajarinya, lalu hakikat dari pembelajaran, dan 3 prinsip pembelajaran. Oke, lanjut. Bentar Bu, nih Ya. Yana habis admit peserta, Oke. jadinya lagi ngehang. Oke. Jadi sangat penting kita mempelajari tujuan dari bab 1 di modul ketiga ini, di mana peserta diharapkan mampu menguraikan tentang hakikat pembelajaran anak usia dini dan mampu menguraikan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Ini sifatnya sebenarnya mereview kembali apa yang sudah kita lakukan sehari-hari di sekolah, apakah sudah sesuai atau belum dengan hakikat dan prinsip-prinsipnya. Oke, lanjut. Nah, hakikat pembelajaran di PAUD itu ada 3. Bahwa proses pendidikan yang tersistematika mulai dari perencanaan, penyiapan media dan materi, pemilihan metode, proses, dan penilaian pembelajaran yang ditujukan untuk kelompok anak usia dini. Jadi yang disampaikan dalam modul ini memang ditekankan, difokuskan pada anak usia dini. Lalu pembelajaran anak usia dini merupakan proses interaksi antara anak, orang tua, atau orang dewasa lainnya dalam suatu lingkungan untuk mencapai tugas perkembangan. Oke. Yang ketiga, aspek perkembangan anak usia dini itu meliputi ada nilai agama moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Namun, dalam undang-undang yang baru saja diluncurkan, bahwa seni sekarang sudah dihilangkan. Ya, jadi cuma ada 5 aspek. Namun, seni ini bergabung ke aspek-aspek yang lainnya. Jadi pada saat kita mengajarkan nilai agama moral, ada seninya sambil bersenandung. Begitu juga dengan aspek yang lainnya. Oke, lanjut. Nah, ini dia prinsip-prinsipnya nih. Ini yang harus kita pegang benar. Ya, bahwa prinsip-prinsip pembelajaran di PAUD itu ada 7. Ya, bahwa ada bermain sambil belajar, berorientasi pada kebutuhan anak, berorientasi pada perkembangan anak, lingkungan yang kondusif, menggunakan pendekatan tematik, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau biasa disingkat PAKEM ya. Terus menggunakan berbagai media dan sumber belajar. Nah, ini nih prinsip-prinsip ini yang harus kita pegang sebagai pedoman di dalam rangka membuat perencanaan pembelajaran. Oke, lanjut. Nah, tahapan perkembangan menurut Piaget itu ada 3. Bermain fungsional berkaitan dengan perkembangan sensori motor anak. Terus bermain simbolik berkaitan dengan tahapan operasional anak. Bermain simbolik ini artinya bermain peran, ya. Lalu bermain dengan aturan yang berkaitan dengan tahapan konsentrasi anak. Jadi anak-anak itu ada yang fokusnya mungkin dia lebih ke motorik karena dia lebih suka bergerak gitu ya. Ada yang fokusnya dia ke sosial emosional karena dia senang berteman, senang bersosialisasi gitu ya. Jadi tahapan konsentrasi ini adalah lebih ditekankan kepada anak-anak yang memang kelompoknya berbagai macam konsentrasi. Oke, lanjut. Nah, tugas peserta nih,
Boleh nanti buatkan contoh rancangan kegiatan untuk anak usia dini, terus mengapa kegiatan tersebut sesuai untuk anak usia dini, lalu jelaskan aspek perkembangan yang distimulasi melalui kegiatan tersebut. Misalnya, aspek perkembangan yang distimulasi dengan rancangan tersebut, misalnya tentang nilai agama moral. Ya, sekarang misalnya mengenalkan makna Ramadan, lalu apa saja ibadah yang dilakukan ketika kegiatan Ramadan, misalnya seperti itu ya. Nah ini boleh disimpan dulu tugasnya, tapi saya berharap ini bisa dikerjakan. Nanti masing-masing bisa di-share di grup ya, hasil dari tugasnya yang pertama ini. Tujuannya adalah mereview kembali pemahaman tentang pembelajaran anak usia dini maupun meng-cross check apakah sudah benar apa yang kita lakukan selama ini. Itu ya. Artinya di sini bukan ingin mencari kesalahan, tapi memperbaiki ya, memperbaiki. Oke, lanjut. Bu, ini mohon maaf untuk pengumpulan tugas ini itu ada batas waktunya nggak, Bu? Ada batas waktu. Ada batas Jadi waktu ya? Misalnya sekarang kita mulai, besok tuh sudah mulai dikumpulkan nih tugasnya. Jadi di grup tuh hidup ya, di grup tuh hidup. Jadi ada aktivitas di sana ya. Jadi ini di hari berikutnya ya. Besok kita ya berarti ya. Iya betul. Baik, Bu. Oke, lanjut. Nah sekarang kita masuk di bab 2 tentang apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran. Mungkin kita sudah tahu, tapi ada hal-hal yang mungkin terlewat. Oke. Nah, tujuannya setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan mampu, pertama, menjelaskan pengertian media pembelajaran di PAUD itu apa, terus mengklasifikasikan media pembelajaran, dan yang ketiga, memilih media pembelajaran yang tepat. Oke, lanjut. Nah, nih pengertian media pembelajaran menurut para ahli. Ya, di sini ada 5 yang diambil, ya, bahwa Gillatz dan Eli itu menyampaikan bahwa media jika dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang menyebabkan siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Ya. Selanjutnya, dari Henitz nih, istilah medium yang memiliki pengertian yang sejalan dengan batasan di atas yaitu sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima. Jadi media itu sebagai perantara nih, ya, sebagai sumber maupun penerima informasi, ya. Lalu menurut AECT, media itu sebagai bentuk saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Jadi memang media itu adalah penghubung antara yang menyampaikan pesan dan yang menerima informasi, ya. Kalau menurut National Education Association itu media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik cetak maupun audiovisual serta peralatannya. Jadi informasi itu bisa seperti sekarang ini, saya menyampaikan informasi, ya, berarti itu adalah pakai bahasa komunikasi. Lalu ada yang informasinya melalui flyer, poster, gitu ya. Nah, itu juga sebagai media. Nah, terakhir Suherman menyampaikan bahwa media pembelajaran arti luasnya adalah peralatan dan bahan yang dipergunakan untuk memungkinkan orang dapat belajar dengan baik. Jadi diharapkan adanya media itu akan lebih dipahami, gitu ya. Terutama untuk anak usia dini. Dengan adanya media, dia akan lebih mengerti apa yang diminta oleh gurunya, gitu. Oke, lanjut. Bentar, Bu. Nih. Iya. Nah, dari hal yang sudah disampaikan tadi, mungkin teman-teman sudah mulai terpikirkan pertanyaan. Silakan disimpan pertanyaannya, nanti kita ada ruang untuk tanya jawab. Oke, lanjut. Nah, klasifikasi media pembelajaran itu ada media grafis, bahan cetak, dan gambar diam.
berfungsi untuk menyalurkan pesan dalam bentuk gambar dari sumber pesan, yaitu guru, dan penerima pesan adalah anak. Nah, media ini murah, sederhana, dan mudah. Ya, oke, lanjut. Apalagi kita sekarang menggunakan WA Group, itu bisa berbagai hal yang dilakukan di sana. Nah, untuk grafis itu, nih Bu Yana jagonya nih, ya, membuat gambar-gambar sehingga menarik. Nah, itu teman-teman bisa lakukan. Mungkin juga sudah dilakukan, tapi itu tidak paham, misalnya itu media apa sih gitu ya. Nah, jenis-jenis media grafis itu ada diagram, ya, yang berupa garis-garis dan simbol-simbol, ada bagan atau chart, ya, yaitu keterangan di dalam bagan sering dijumpai jenis media yang lain seperti ada gambar, diagram, karton, atau lambang-lambang verbal lainnya. Grafik sederhana yang banyak sedikitnya merupakan penggambaran data kuantitatif yang akurat dalam bentuk menarik dan gambar yang mudah dimengerti. Jadi kalau menggunakan grafik tuh biasanya orang paham. Misalnya grafik tentang kondisi berat badan dan tinggi badan anak. Nah, kan kalau dalam bentuk grafik itu mudah membacanya daripada dengan angka-angka. Jadi kelihatan anak yang berat badannya sesuai dengan tinggi badannya, dan ada anak yang memang perlu ditambahkan gizinya karena tinggi badan dengan berat badan tidak sesuai dengan usianya. Nah, seperti itu ya yang biasanya dilakukan. Oke, lanjut. Nah, jenis-jenis media bahan cetak, ada poster nih. Poster ada poster tunggal, poster seri terbuka, dan poster seri tertutup. Ya. Nah, jadi teman-teman udah paham nih bahwa poster itu ada berbagai jenis ya. Nah, kalau yang tunggal itu digunakan sebagai alat penyampaian informasi, sebagai alat memotivasi atau kombinasi keduanya. Sementara kalau poster yang seri terbuka itu terdiri dari beberapa gambar nih. Ya, setiap gambar dapat digunakan untuk pembahasan diskusi kelompok. Biasanya seperti itu. Nah, kalau yang tertutup lebih banyak lagi jumlah gambarnya. Isi gambar yang satu berkesinambungan dengan gambar berikutnya dan seterusnya, sehingga setiap gambar tidak dapat ditafsirkan sendiri-sendiri. Contohnya seperti yang sekarang dilakukan nih, modelnya ya. Ini bisa dianggap sebagai poster seri tertutup. Antara bab yang satu dengan bab yang lain tidak bisa dipisahkan. Ini tergabung menjadi satu kesatuan, gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan juga melalui PowerPoint. Oke, lanjut. Nah, buku 3 dimensi atau paper engineering. Ya, cara mengeksplorasi desain grafis yang melampaui 2 dimensi dengan cara rekayasa kertas sehingga wujud konstruksi objek kertas menjadi 3 dimensi. Ini contoh-contohnya nih. Saya yakin para guru hebat sudah tahu nih apa itu buku pop-up. Jadi begitu dibuka gambarnya, bentuk hatinya itu bisa berubah-ubah gitu ya. Atau bentuk binatangnya bisa berubah-ubah. Nah, itulah buku 3 dimensi. Yang dimaksud adalah buku pop-up. Ya. Baik, ada yang baru bergabung, silakan. Ya, belum ini telat. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan buku 3 dimensi. Nah, ini kreativitas dari guru bisa nih dilakukan. Misalnya di Hari Ibu nanti anak-anak diminta untuk membuat kartu ucapan buat orang tuanya masing-masing, buat ibunya masing-masing. Nah, kita contohkan membentuk kartu dengan pop-up. Jadi begitu dibuka nanti gambarnya akan berubah gitu ya. Nah, ini kreativitas kita nih sebagai guru. Ini adalah media dengan 3 dimensi. Oke, lanjut. Bentar, Bu. Nge-like lagi. Oke. Ya, jadi ini kreativitas kita bisa dibuat dan disampaikan kepada anak-anak. Bagaimana membuat ini gitu ya. Itu ada tekniknya, caranya. Dan ini sudah banyak nih. YouTube-nya juga ada tentang bagaimana sih membuat pop-up gitu. Oke.
Nah, jenis-jenis media gambar itu yang diam nih, ada berbentuk foto, sketsa, peta, itu adalah bentuk jenis-jenis media gambar yang diam. Nah, lanjut. Nah, ini kelompok media audio, ya, di mana medianya adalah radio, podcast, alat perekam digital. Nah, jadi podcast itu adalah masuk ke dalam media audio. Nah, ini favorit sekarang Bu ya kayaknya. Sering dilakukan oleh Bu Yana nih, ya, podcast. Nah, kelompok-kelompok itu biasa dilakukan dengan menggunakan fasilitas digital lainnya. Jadi tidak bisa dia berdiri sendiri. Seperti tadi kalau gambar sudah jadi tinggal tempel, tapi kalau ini harus ada alat digital yang mendukung, gitu ya. Nah, oke, lanjut. Nah, ini kelompok media audio visual. Nah, ada dua, ada film, ada slide. Ya, media audiovisual yang murni itu biasa kita melihat televisi, melihat video, gitu ya, lewat YouTube. Nah, seperti itu. Nah, kalau media visual yang tidak murni adalah OHP, ya. Jadi lewat slide. Jadi kalau kita misalnya ada hari ini nih saya menggunakan slide, ya, ya. Nah, ini adalah media visual yang tidak murni, ya, karena tetap menggunakan apa namanya bantuan dari orang lain untuk membuka slide-slide berikutnya. Seperti hari ini saya meminta Bu Yana untuk buka slide berikutnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau OHP itu lebih kepada ruangan yang besar, ya. Kalau yang opak nih yang seperti kita sekarang, ya. Jadi media visual tidak murni. Oke, lanjut. Bentar Bu, Niana habis admit ada peserta baru. Oke. Mohon maaf ya, soalnya Niana baru ganti perangkat laptop, jadi apa namanya? Nggak apa-apa. Butuh penyesuaian. Ya. Setiap kali admit, penyesuaian ya, penyesuaian. lagi. Bentar ya Bu. Oke. Jadi teman-teman udah tahu ya apa itu audio, apa itu audio visual gitu ya. Sehingga kelompoknya bisa diketahui bahwa media itu apa saja. Nah, sekarang kalau kelompok multimedia yang berbasis teknologi. Multimedia presentasi digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang sifatnya teoritis, digunakan dalam pembelajaran klasikal, baik untuk kelompok kecil maupun besar. Nah, seperti yang sekarang nih, yang saya lakukan, itu juga bisa dikatakan sebagai kelompok multimedia. Ya, saya presentasi di Depok. Nah, Bu Yana posisinya ada di Jakarta, sementara para guru hebat ada di berbagai provinsi, ya. Nah, ini adalah kelompok multimedia. Nah, program multimedia interaktif bagi anak usia dini harus didampingi oleh guru atau orang tua. Ini sudah pasti ya. Jadi penggunaan aplikasi WhatsApp aja. Nah, itu kan harus didampingin orang tua. Jadi anak-anak tidak bisa dibiarkan sendirian, harus didampingi ya. Dan ia diajak untuk terlibat secara auditif, visual dan kinetik. Ya, artinya bagaimana mendengarkan, bagaimana melihat dan bagaimana menerjemahkan ya. Pada saat guru memberikan tugas melalui video pembelajaran, nah itu kan harus disimak bersama dengan orang tua. Jadi anak-anak itu mendengarkan, oh ibu guru meminta anak-anak untuk mengenal tanaman misalnya, atau mengenal tentang ibadah di bulan Ramadan misalnya seperti itu. Lalu secara visual ibu guru bisa memperlihatkan bahwa Ramadan itu apa saja yang bisa dilakukan. Misalnya dengan salat tarawih, lalu berpuasa gitu ya. Nah, sambil dijelaskan makna puasa itu apa, ya. Jadi bahwa dengan menahan lapar itu menguji kesabaran, misalnya seperti itu.
Nah, melakukan salat tarawih berarti kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, misalnya seperti itu ya. Jadi kinetiknya itu kita sampaikan, maksud dan tujuannya itu apa dari ibadah di bulan Ramadan. Atau begitupun dengan tema-tema yang lain, misalnya mengenal tanaman, mengapa ada bunga, mengapa ada buah, mengapa ada daun gitu ya. Nah, proses fotosintesisnya, nah itu harus disampaikan di video pembelajaran. Oke, lanjut. Multimedia berbasis teknologi reality. Nah, nih di sini ada 3 nih, ya. Nah, di mana yang pertama itu adalah pendekatan teknologi yang memungkinkan seseorang dapat melihat objek nyata di tempat yang mendukung dengan objek virtual 3 dimensi. Lalu yang kedua, media visual dan imersif terbaik bagi anak merupakan teknologi yang mengaburkan batasan antara dunia nyata dengan digital atau dunia simulasi, sehingga penggunanya bisa merasakan suasana yang mirip dengan dunia nyata, gitu ya. Yang ketiga adalah penggabungan antara nomor 1 antara VR dengan IR ya. Yang penerapannya ke depan bahwa mixed reality ini tak sekedar tampilan tapi juga memasukkan input lingkungan, suara dan lokasi. Nah, seperti hari ini ya, walaupun kita berada di tempat masing-masing tapi bisa mendengarkan suara saya, bisa mendengarkan paparan yang saya sampaikan. Gitu ya, itu sudah mix reality. Oke, lanjut. Nah, multimedia berbasis pengalaman langsung. Nah, ini anak-anak pada saat berkebun, ya. Anak-anak dapat mudah mengasosiasikan objek dengan konsep, warna dengan makna, suara dengan ingatan, tindakan fisik dengan informasi tertentu. Lalu ada juga yang di dapur nih, membantu ibunya buat kue lebaran nih, ya. Jadi di sini ada akselerasi learning, adalah cara belajar dengan mengakses jalan untuk mengetahui dan mengingat pesan ajar. Nah, ketika anak-anak belajar membuat kue bersama orang tua, itu akan mengakses bagaimana dia mengetahui dan mengingat cara membuat kue nastar misalnya gitu ya di Lebaran ini. Itu adalah multimedia yang berbasis pengalaman langsung. Oke, lanjut. Pemilihan media pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan anak usia dini. Bermanfaat untuk apa dan mengapa media pembelajaran tersebut dipilih. Seperti tadi contohnya anak-anak mengenal tanaman atau anak-anak belajar masak kue bersama orang tua. Lalu berada pada sudut pandang pemakai, yaitu guru dan anak maupun dari kepentingan keluarga. Nah, sekarang nih karena memang sedang kita berada di bulan Ramadan, biasanya menjelang Lebaran itu akan tersaji di meja atau di rumah-rumah tuh kue, ya. Jadi makanya dicontohkan itu sebagai media pembelajaran. Didasarkan pada kajian edukatif dengan memperhatikan kurikulum yang berlaku, bidang pengembangan yang dikembangkan yaitu karakteristik peserta didik. Jadi dengan pembelajaran yang tadi membuat kue, anak-anak bisa tahu mana tepung, mana telur, mana mentega gitu ya, mana gula. Lalu kalau dicampur diaduk jadi satu adonannya, lalu dibentuk jadilah kue nastar, misalnya seperti itu ya. Memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditentukan antara lain relevansi dengan tujuan. Ini sekarang relevan nih, karena dalam Ramadan ini semua rumah pasti memiliki kue dengan berbagai macam jenisnya, bukan cuma nastar. Mungkin kalau di Betawi ada bikin biji ketapang gitu ya, kembang goyang gitu ya. Nah, seperti itu. Persyaratan fisik kuat dan tahan lama sesuai dengan dunia anak, sederhana, atraktif dan berwarna ya. Jadi kalau anak-anak dilibatkan bikin kue itu seneng banget gitu ya. Terus memperhatikan pula keseimbangan koleksi. Jadi artinya jangan anak itu disuruh buat tanpa diinfokan. Ini gunanya untuk apa? Ini nanti jadinya seperti apa? Itu harus disampaikan. Jadi tanpa terasa dengan dia terlibat membuat kue, dia jadi belajar. Oke, itu. Lanjut.
Sebentar Bu, habis admit lagi tadi, alhamdulillah ada yang masuk lagi. Alhamdulillah. Ini Yana nggak tahu nih, dari teman-teman mungkin lupa ya ngisi deadline pendaftaran kemarin. Jadi yang tadi Bu Meti tanya, udah berapa total yang daftar kemarin pesertanya? Itu belum ada yang terrekord Bu, jadi cuma sedikit sekali. Tapi alhamdulillah yang bergabung sih banyak. Nah nanti Yana akan share untuk deadline pendaftarannya. Jadi untuk dokumentasi. Share lagi, betul. Dan share juga untuk masuk ke grup ya, sehingga bisa saling berkenalan satu sama lain. Nah ini tugas kedua nih, ya. Tugas kedua adalah pilihlah media yang dapat digunakan untuk pembelajaran dengan salah satu moda pembelajaran daring. Nah, yang sekarang kita lakukan ini adalah pembelajaran daring, ya, di dalam jaringan. Karena kita tidak bertemu langsung, ya. Kita bertemunya lewat media digital. Ya, ada yang menggunakan handphone, ada yang menggunakan laptop gitu ya. Nah, ini adalah pembelajaran daring. Lalu pilihlah salah satu media yang cocok untuk moda pembelajaran luring. Nah, luring itu adalah luar jaringan. Kalau daring dalam jaringan, kalau luring luar jaringan. Nah, kalau luar jaringan kita tatap muka nih, langsung. Offline berarti Bu ya? Offline berarti antara guru dengan murid itu bertemu, juga bertemu dengan orang tua. Itu adalah pembelajaran secara luring. Ya, istilahnya, karena ini sudah di Indonesiakan nih, jadinya luar jaringan. Ya, Yang ketiga, jelaskan alasan Anda terhadap pilihan media moda tersebut. Jadi, coba buat pembelajaran dengan menggunakan daring atau luring, terserah. Pilih salah satu. Ya, nah ini sebagai tugas kedua. Oke, lanjut. Nah, kita sudah masuk di bab 3. Apa sih yang dimaksud dengan moda daring dan luring pada pembelajaran jarak jauh di PAUD? Oke, lanjut. Baru admit lagi. Oke, nggak apa-apa, sambil. Alhamdulillah. Mungkin nanti Pak Admin bisa dibantu untuk kirim link WhatsApp grup sama untuk link deadline pendaftaran. Jadi nanti peserta yang hadir saat ini bisa langsung mengisi form deadline, dan juga bagi peserta yang belum tergabung di dalam grup bisa langsung bergabung gitu. Oke. Ya, apa yang disampaikan Bu Yana itu penting karena dari daftar hadir bisa dilihat konsistensi dari peserta. Karena ini untuk mendapatkan sertifikatnya. Iya, betul. Ya. Baik, di bab ketiga tujuannya itu adalah menguraikan konsep pembelajaran jarak jauh melalui daring dan luring. Lalu yang kedua, menguraikan karakteristik pembelajaran daring dan luring. Yang ketiga, memanfaatkan media pembelajaran PAUD dalam pembelajaran daring dan luring. Lalu yang keempat, merancang kegiatan pembelajaran PAUD melalui daring dan luring. Tujuan dari bab 3. Oke, lanjut. Ya, boleh lanjut. Iya, silakan Bu. Udah ya, Namut. Muncul masih tujuan. Ya, ini moda pembelajaran dalam jaringan nih. Ya, pengertian moda pembelajaran dalam jaringan pertama yaitu pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan koneksi dan akses internet. Karena dalam jaringan otomatis kita harus memiliki ini antara guru dan peserta didik. Nah, koneksi internet ini juga digunakan pada saat pembelajaran lewat handphone, di mana ada WhatsApp group, gitu ya. Nah, itu pembelajaran daring dibutuhkan perangkat lain. Harus ada nih, ada komputer, apakah laptop, apakah handphone, ataupun tablet. Ya. Jadi kalau yang menggunakan moda pembelajaran daring harus ada fasilitas internet, gitu ya. Terus pembelajaran daring juga mulai memiliki peran penting dalam menciptakan dan mempromosikan komunitas belajar. Seperti kita nih, sudah punya komunitas guru hebat belajar, ya. Nah, itu adalah manfaat dari pembelajaran dalam jaringan.
karena alat komunikasi baru yang memberikan aksesibilitas dan efisiensi lebih dalam proses pembelajaran baik untuk guru maupun peserta didik. Yang ketiga, online learning merupakan suatu sistem yang dapat memfasilitasi siswa belajar lebih luas, lebih banyak, dan bervariasi. Melalui fasilitas yang disediakan oleh sistem tersebut, siswa dapat belajar kapan dan di mana saja tanpa terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Jadi manfaatnya dengan jaringan ini, walaupun kita kondisinya berada di masing-masing, ada yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya sampai Sulawesi. Nah itu kita tidak terbatas. Jadi tetap bisa bertemu dengan fasilitas digital atau akses internet. Oke, lanjut. Nah, karakteristik pembelajaran dalam jaringan. Itu prinsipnya perlu dilakukan identifikasi persyaratan untuk pelaksanaan pembelajaran. Identifikasi dilakukan dengan menilai karakteristik guru dan peserta didik. Khusus di PAUD, selain karakteristik peserta didik, juga perlu menilai karakteristik orang tua. Karena pembelajaran jarak jauh pada anak usia dini memerlukan pendampingan orang tua. Ini penting nih. Artinya, di awal saat menerangkan tentang modul ini, saya sudah menyampaikan bahwa kita sebagai guru dengan menggunakan pembelajaran dalam jaringan atau daring ini, pertama kali komunikasi dengan orang tua, ya, karena yang memiliki handphone adalah orang tua. Nah, setelah itu, kalau orang tua sudah terjalin komunikasi dengan baik, ya, antara guru dengan orang tua, baru akan ada interaksi. Jadi nanti orang tua akan ada interaksi bertanya, ini maksudnya apa Ibu Guru? Lalu Ibu Guru menjelaskan bla 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 dan seterusnya, ya. Nah, setelah ada interaksi ini, baru ada kerjasama atau kolaborasi, ya. Jadi penting dengan orang tua itu membangun komunikasi. Dari komunikasi itu akan terjalin interaksi dan akan ada kolaborasi. Oke. Orang tua sebagai pendamping dalam kegiatan belajar anak di rumah juga dibutuhkan kemampuan orang tua dalam menggunakan teknologi IT nih. Jadi mau nggak mau sekarang kita ikut ngajarin orang tua bagaimana nih, katakanlah pada saat anak-anak belajar di foto, lalu fotonya dikirim ke WA group gitu ya. Atau ketika anak-anak membuat tugasnya di handphone, langsung diketik gitu, itu bagaimana dikirimnya. Atau bagaimana cara screenshotnya, misalnya gitu. Setelah itu dikirimkan. Nah, jadi mau tidak mau, kita sebagai guru juga memberi pembelajaran kepada orang tua bagaimana penggunaan dari alat komunikasi. Oke, lanjut. Bentar Bu, tadi habis nge-admit lagi. Ya, alhamdulillah perlahan mulai banyak yang bertambah ya. Mungkin karena udah ada tugas kali Bu ya, jadi agak penting nih. Ya, silakan lanjut. Slide berikut. Nah nih, syarat pembelajaran daring untuk siswa menurut Riana di bukunya tahun 2013, ICT literasi. Ya, ada independence, ada creativity dan critical thinking, ya. Jadi ada kreativitas dan bagaimana anak mulai berpikir kreatif, ya, mulai berpikir kritis gitu. Oke, lanjut. Nah, kelebihan pembelajaran daring menurut Halankar dan Kulkarni itu pertama meningkatkan akses terbuka pada pendidikan termasuk akses untuk mendapatkan gelar penuh. Jadi sekarang kalau dulu orang hanya mengenal UT, Universitas Terbuka saja. Tapi sekarang seluruh universitas itu melaksanakan kegiatan dengan cara daring. Walaupun tanpa bertemu, dia tetap bisa mendapatkan gelar penuhnya. Kalau dulu orang hanya mengenal pembelajaran lewat daring ini hanya di UT, tapi sekarang semua universitas melakukan itu, ya.
baik untuk peserta didik tidak bisa mengikuti sekolah secara penuh untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Jadi sekarang dengan adanya akses internet atau dalam jaringan, tidak ada alasan tertinggal sekolahnya karena semua sekarang aksesnya sudah ada. Interaksi yang lebih baik antara guru dengan peserta didik. Lalu menyiapkan alat untuk peserta didik dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri, ya. Dan melalui praktek langsung dengan berbagai alat media. Jadi anak-anak juga sekarang jadi melek teknologi. Bukan hanya anaknya, tapi orang tuanya juga jadi melek teknologi. Bagaimana cara penggunaan Zoom, bagaimana penggunaan Google Meet, gitu ya. Nah, itu jadi dipelajari. Ini semua atas desakan, keterpaksaan karena kondisi pandemi. Jadi semuanya menggunakan fasilitas digital. Oke, lanjut. Nah, ini kelemahannya nih, kalau menurut Halankart dan Kulnarni, berpotensi adanya gangguan yang menghalangi proses. Ini udah pasti. Jaringan biasanya suka kalau geser sedikit dia suaranya hilang atau gambarnya tidak kelihatan gitu ya. Karena memang kita menggunakan jaringan ini berpengaruh kepada jaringan di sekitar gitu ya. Kalau dalam kondisi hujan, jaringan juga kurang baik ya. Nah, kelemahannya juga mudah mencontek ya. Lalu bias terhadap siswa yang paham teknologi pada masalah non teknis. Kurangnya pemahaman dan pengalaman guru untuk mengatur interaksi guru dengan peserta didik secara virtual. Nah, ini tadi makanya kita mau tidak mau mengajari dulu orang tuanya bagaimana penggunaan handphone, bagaimana kita menggunakan video call, misalnya gitu ya. Nah, itu juga kan harus dipelajari dulu, diinfokan kepada orang tua, baru anaknya mengikuti. Terus kurang tanggapan balik langsung dari guru. Ini kadang-kadang kita suka lalai nih. Misalnya begini, anak kita tugaskan untuk membuat dokumentasi pembelajaran hari ini, misalnya. Setelah didokumentasi sama orang tua, dikirim tuh ke grup. Tapi tidak direspon sama guru. Misalnya guru nih respon baliknya kurang. Mestinya langsung ditanggapin, wah hebat nih dikerjakannya sudah sempurna, warnanya sudah bagus. Nah besok dikerjakannya lebih semangat lagi ya, nanti ditambah lagi tugasnya dan seterusnya. Jadi sebenarnya kata-kata itu memotivasi orang tua juga lebih aware, ya, lebih peduli lagi dengan yang disampaikan guru. Tapi kalau gurunya tanggapan baliknya kurang, jadi orang tua males, saya sudah capek-capek nge-share foto, dokumen anaknya, tapi tidak ditanggapi oleh guru. Jadi tugas kita sebagai guru, setiap kali ada interaksi, baik itu berupa pernyataan, perkataan, gambar, dan seterusnya, harus direspon balik. Ya. Komunikasi adanya asinkronik, menghalangi menjawab dengan cepat pertanyaan yang diajukan. Nah, kadang-kadang ini terganggu jaringan juga. Orang tuanya ngirim sudah dari pagi, tapi kita karena jaringannya kurang baik, baru bisa bukanya sore hari. Nah, itu harus disampaikan juga. Oh maaf, ayah bunda di sini jaringannya lagi kurang bagus, sehingga gambar-gambar yang dikirimkan oleh ayah bunda itu baru terbuka gitu. Jadi harus ada informasi. Adanya bahaya penundaan. Jadi jangan sampai informasinya karena jaringan, terus kita menunda, hari ini kan baru sore hari, besok aja disampaikan gitu. Nah, dengan menunda itu akhirnya membuat orang tua menjadi males. Gurunya aja tidak ada perhatian seperti itu ya. Jadi mohon kelemahan ini diperkecil ya. Jangan sampai orang tua itu merasa tidak dihargai gitu ya. Sekecil apapun respon dari guru itu sangat dibutuhkan. Dengan adanya respon, orang tua merasa dihargai. Oke, lanjut. Nah, media pembelajaran dalam jaringan juga itu adalah fasilitas pembelajaran
yang dapat digunakan antara lain kelas virtual. Seperti hari ini kita adalah kelas virtual, video conference, media sosial, atau ada sekarang yang dibuat oleh Kemdikbud itu adalah LMS, Learning Management System, ya, yang dibuat oleh Kemendikbud, di mana sebagai informasi bahwa para guru hebat yang mau mengikuti diklat dasar, nah itu sekarang sudah berbentuk digital. Jadi setelah mendaftar nanti akan diberikan linknya, nanti semua belajar secara mandiri. Ada tugas-tugasnya, ada ruang kolaborasinya, ada ruang tanya jawabnya. Jadi tidak murni digital, tapi ada juga didampingi oleh pengajar, ya. Biasa disebut juga blended, ya, blended learning. Jadi ada belajar mandirinya, namun ada juga belajar yang didampingi oleh pengajar, gitu ya, oleh pelatihnya. Nah, itu yang sudah dibangun oleh Kemendikbud tentang Learning Management System untuk diklat dasar maupun diklat teknis lainnya, ya. Seperti pembelajaran kita hari ini, itu nanti ada digitalnya nih. Ada dong. Ya, ada digitalnya. Cuman istilahnya diganti. Namanya Inobel. Inovasi pembelajaran. Ya, inovasi pembelajaran. Jadi nanti kabar baiknya guru-guru hebat di sini setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan bisa lebih mempertegas lagi dengan pembelajaran secara digital, yaitu menggunakan LMS. Nanti akan mendapatkan sertifikat juga dari Kemendikbud. Jadi sertifikat dari kami sendiri akan dibuatkan, nanti dari Kemendikbud juga akan ada. Tentunya setelah menyelesaikan pembelajarannya, gitu ya. Jadi inovasi pembelajaran itu juga sudah dibuatkan dalam bentuk digitalnya. Ya. Ini sebetulnya menarik Ibu ya untuk untuk para guru khususnya yang di luar daerah gitu kan. Nah, cuman memang dibutuhkan konsistensi di dirinya kita masing-masing Bu ya untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Oke. Jadi dengan adanya pandemi tidak menjadi halangan buat kita tetap belajar, gitu ya. Karena sekarang pemerintah juga dalam hal ini Kemendikbud sudah mempersiapkan. Jadi untuk yang belum memiliki atau mengikuti diklat dasar, sekarang disiapkan digitalnya. Lalu untuk pembelajaran sekarang ini pembelajaran jarak jauh dengan istilah diganti menjadi inovasi pembelajaran. Nah, itu juga ada bentuk digitalnya, ya. Jadi ini luar biasa nih. Yang kemarin sudah mendengarkan tentang akreditasi, itu kan harus memiliki sertifikat minimal diklat dasar. Nah, itu sudah dilakukan juga dengan digital. Jadi tidak ada alasan sekolah itu guru-gurunya tidak punya sertifikat diklat dasar, karena itu prasyarat. Ya. Dan untuk diklat dasar itu apakah berbayar atau free? Tidak, free. Okay. Ya, free ya. Yang disiapkan oleh Kemendikbud itu free, gitu ya. Begitu juga untuk Inobel, itu free. Ya. Oke. Nah, kelas virtual seperti kita hari ini itu menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Google Classroom, ada Edmodo, ya, ada Microsoft Classroom, ada video conference, ya. Kayak kita hari ini itu menggunakan Zoom. Oke, lanjut. Nah, rancangan pembelajaran dalam jaringan itu adalah persiapan lagi-lagi, ya. Saya mengingatkan komunikasi dulu nih antara guru dengan orang tua, ya. Beberapa aplikasi yang mudah digunakan untuk komunikasi antara lain bisa lewat WhatsApp, grup FB gitu ya. Sekarang sudah banyak, ada Instagram gitu ya. Nah, lalu panduan kegiatan belajar di rumah. Guru membuat panduan kegiatan yang ditujukan bagi orang tua peserta didik sebagai pendamping anak. Jadi, boleh nih gurunya membuat video pembelajaran. Jadi nanti di-share di grup orang tua, nanti orang tua
tinggal masing-masing menerjemahkan tujuan atau video pembelajaran tersebut. Nah, nanti ada komunikasi antara guru dengan orang tua, di mana menjelaskan maksud dari video tersebut dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, persiapan orang tua untuk kegiatan belajar di rumah nih. Dalam sehari anak melakukan 1 atau 2 kegiatan. Tapi dari 1 atau 2 kegiatan, aspek yang tadi itu semuanya sudah tercakup, ya. Misalnya tadi kegiatan memasak, ya. Nah, sebelum anak-anak melakukan kegiatan dengan membaca basmalah, misalnya seperti itu, berarti nilai agama moral. Lalu motoriknya di mana? Anak-anak ikut terlibat tuh. Bagaimana mengaduk adonan, kan berarti kan motoriknya sudah dapat. Lalu anak-anak akan mengingat-ingat yang diaduk dalam adonan itu apa saja, terdiri dari tepung, mentega, telur, gula gitu ya. Nah, itu semua adalah kognitif, dia mengingat-ingat. Lalu bahasanya di mana? Anak-anak mengenal apa itu tepung, apa itu telur, mentega, dan seterusnya, ya. Nah, itu berarti sudah masuk tuh, ya. Kognitifnya masuk, bahasanya masuk, gitu ya. Lalu seninya di mana? Bisa sambil bersenandung kan? Bersenandung, berarti seninya masuk juga di sana. Sosial emosionalnya yang mana? Oh, dia mau bekerja sama, artinya dia mendengarkan bagaimana ibunya menyampurkan bahan-bahan tadi ke dalam satu wadah gitu ya. Lalu anak-anak mulai membantu mengaduk atau membuat adonan tadi ya. Beri pijakan pasangan hati orang tua dan anak dalam kondisi yang menyenangkan. Nah, ini berarti nanti pada saat pembelajaran itu anak happy gitu ya. Oke. Lalu beri pijakan tentang kegiatan yang akan dilakukan. Ya, jadi misalnya begini pijakannya. Karena di dapur berarti anak-anak mengenal berbagai bahan ataupun alat yang ada di dapur. Orang tua dan anak menyiapkan alat dan bahan bersama-sama. Nah, itu kalau tadi memasak berarti ini kan belajar. Dengan satu kegiatan saja, yaitu membantu memasak di dapur, aspek perkembangan tadi semuanya sudah masuk, gitu ya. Nah, itu yang diharapkan dari orang tua. Oke, lanjut. Dosen mama ini. Baik, Bu, mohon maaf. Nah, ini setting ruang belajar agar menarik minat anak. Jadi disiapkan tuh di meja berbagai macam bahan-bahan yang tadi mau dipakai. Sebaiknya kegiatan dilakukan dengan meja dan kursi. Ya, kalau kita memasak pasti disiapkan meja ya. Terus jangan dekat-dekat dengan televisi. Jadi ketika mengajari anak memasak, televisinya dimatikan. Artinya jangan sampai itu mengganggu. Jika kegiatan pembelajaran dilakukan dengan melakukan panggilan video, nah ini juga harus didampingin orang tua. Terus durasi kegiatan itu berapa lama? Misalnya untuk membuat adonan itu katakanlah setengah jam, lalu nanti mencetak-cetak setengah jam, jadi sampai 60 menit. Ya, waktu membakar anak-anak nggak usah dilibatkan. Kenapa? Karena kan itu bahaya ya. Kalau waktu dibakar biarlah itu orang tua, tapi waktu mencetak kuenya itu boleh dilakukan. Oke, lanjut. Nah, pendampingan orang tua kegiatan belajar di rumah. Orang tua bagaimana mendampingin anak di rumah. Terus koordinasi dengan pendamping apabila keduanya bekerja. Jadi seandainya nih orang tuanya dua-duanya bekerja, boleh digantikan dengan orang dewasa yang ada di rumah. Boleh si kakak misalnya, atau omanya, neneknya, atau pamannya, atau tantenya, terserah. Siapkan media untuk sentra yang dibutuhkan. Nah, karena kita lagi masak kue lebaran, nah siapkanlah itu. Lalu perlengkapan alat tulis kerja tas kalau diperlukan. Misalnya, nanti setelah selesai, anak-anak diminta untuk menuliskan tepung, gitu ya. Lalu menuliskan telur, gitu. Itu boleh juga.
Lalu laporan kegiatan anak dapat dilaporkan melalui WhatsApp guru. Jadi nanti anak-anak ketika membantu orang tua di dapur itu difoto, ya, atau membantu kegiatan masak di dapur itu difoto. Lalu dikirim ke WhatsApp guru dan hasil kerja berbentuk, kalau yang tadi kan yang pertama adalah kegiatannya, yang kedua adalah lembar kerjanya. Anak-anak itu disuruh menuliskan kata-kata tepung gitu atau kue gitu ya. Oke, lanjut. Nah, mode pembelajaran luar jaringan. Kalau tadi di dalam jaringan, kalau sekarang di luar jaringan. Sehingga para guru hebat yang ada di ruangan ini sudah bisa membedakan mana yang dalam jaringan dan mana yang luar jaringan. Oke, yang luar jaringan. Nah, ini pengertian pembelajaran luar jaringan itulah adalah interaksi belajar, artinya bertemu langsung ya antara orang tua, guru maupun anak ya. Dan menggunakan media bukan jaringan. Jadi komunikasi langsung. Pembelajaran luar jaringan dilakukan sebagai bentuk adaptasi yang merupakan dampak tidak memungkinkan bagi guru dan peserta didik tidak dapat bertemu secara langsung agar peserta didik tetap mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi walaupun tatap muka, tetap saja kita mengikuti prokesnya, protokol kesehatan. Jadi anak-anak tetap menggunakan masker, lalu berjarak, misalnya di kelas itu kapasitasnya 20 orang. Kita harus membuat jarak, berarti yang bisa masuk cuma 10 orang. Ya. Nanti yang 10 orangnya di hari berikutnya. Misalnya hari Senin 10 orang, nanti hari Selasa 10 orang. Jadi dalam 1 minggu belajarnya tidak full, bergantian. Nah, ketika anak-anak itu tidak ketemu langsung, dia tetap mendapat pembelajaran yang sama, ya. Tapi dilakukannya di rumah, gitu, ya. Yang ketemu langsung di sekolah, dilakukannya bersama guru. Oke, lanjut. Nah, syarat pelaksanaan pembelajaran luar jaringan itu aksesnya meminimalkan keterbatasan waktu, tempat, dan mengatasi kendala ekonomi, ya. Jadi, kalau kita sudah melakukan tatap muka, kabarnya nanti di bulan Juli itu sudah ada tatap muka, ya, baik dari tingkatan PAUD, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Namun ada dibatasi waktu, misalnya kayak tadi, kalau kapasitas di satu kelas 20 orang hanya diperkenankan setengahnya 50%. Jadi pembelajarannya tidak tiap hari tapi bergantian, ya. Itu makanya ada pemerataan, membuka akses terhadap pendidikan menyebabkan PJJ menarik bagi banyak kalangan. Kualitas tenaga pengajar yang berkualitas dapat dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk konsorsium menjadi pengembang materi, bahan ajar maupun bahan ujian. Nah, itu lihat ada contoh gambar ya kebiasaan barunya, jadi duduknya agak jauh-jauh gitu ya. Oke, lanjut. Media luar jaringan, tujuan pembelajarannya, terus evaluasi pembelajarannya, tugas untuk peserta, langkah-langkah pembelajaran, uraian materi, alat dan media pembelajaran. Jadi ini ada di dalam modul nih, ya, modul kegiatan panduan untuk anak. Oke, lanjut. Nah, ini contoh panduan kegiatan orang tua. Jadi kita harus membuat nih panduan kegiatan belajar di rumah, bla 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 bla. Ini harus diketik dan disampaikan di WA group, ya. Persiapan lingkungan belajar di rumah, ya. Terus persiapan belajar di rumah. Ini bisa diketik atau bisa kita buat dengan menggunakan gambar-gambar dan seterusnya sehingga lebih menarik gitu ya. Oke, lanjut. Nah, tutorial layanan tatap muka, menggunakan masker, lalu berjarak, tidak memiliki gejala COVID, artinya dalam satu rumah itu tidak ada yang terkena COVID. Seandainya ada peserta didik kita, ternyata di rumahnya ada yang kena COVID, berarti kita tahan dulu untuk dia tidak ke sekolah. Ya, jadi tetap belajar tapi di rumah. Ya, terus
cuci tangan harus selalu atau menggunakan hand sanitizer, terus kondisinya harus sehat. Nah, untuk sementara tidak boleh ada acara makan bersama di sekolah, tidak dibolehkan dulu ya. Jadi sekolahnya waktunya lebih pendek karena tidak ada olahraga ataupun bermain dan tidak ada makan bersama. Oke, lanjut. Nah, televisi nasional memancarkan berbagai jenis bahan audiovisual termasuk gambar-gambar diam, film, objek, spesimen, dan drama. Bisa menyajikan model dan contoh-contoh yang baik bagi siswa. Dapat membawa dunia nyata ke rumah dan ke kelas-kelas. Ya, jadi kalau di sekolah ada fasilitas televisi, boleh nih dibuka siaran pembelajaran yang biasanya dilakukan oleh TVRI. Terus memberikan kepada siswa peluang untuk melihat dan mendengarkan diri sendiri, menyajikan program-program yang dapat dipahami oleh siswa, terus menyajikan visual dan suara yang amat sulit diperoleh pada dunia nyata, misalnya mencontohkan suara berbagai binatang, misalnya begitu ya. Ini juga bisa menghemat waktu guru dan siswa. Jadi kalau ada tayangan berbentuk video pembelajaran itu bisa dilakukan tonton bersama di sekolah kalau ada fasilitas televisi. Oke, lanjut. Nah, ini keterbatasan media televisi. Biasanya hanya mampu menyajikan komunikasi satu arah. Iya, karena kan anak hanya mendengarkan. Pada saat disiarkan akan berjalan terus dan tidak ada kesempatan untuk memahami pesan-pesan. Jadi, harus didampingin orang tua. Pada saat ada pesan-pesan, itu misalnya diperlambat atau di-pause dulu, dihentikan dulu sejenak. Nanti kita memberi penjelasan, baru nanti dilanjutkan lagi. Guru tidak memiliki kesempatan untuk merevisi, itu udah pasti. Kalau yang disiarkan tidak mungkin direvisi, kecuali video pembelajaran yang buat adalah kita, ya. Layar pesawat televisi tidak mampu menjangkau kelas besar, ya, karena biasanya televisi itu juga terbatas. Yang bisa melihat secara fokus mungkin hanya 5 orang gitu ya. Kekhawatiran muncul bahwa peserta didik tidak memiliki hubungan pribadi dengan guru dan siswa. Nah, ini biasanya kalau media dengan televisi kalau tidak didampingi. Tapi kalau didampingi insya Allah akan terjalin hubungan yang harmonis antara guru, orang tua, dan siswa. Oke, lanjut. Bentar, mulai lagi. Bentar ya, Bu ya. Oke. Bu, itu kalau yang... ini udah. Nah, ini kelebihan video pembelajaran nih. Jadi, kalau para guru-guru hebat yang ada di ruangan ini sering membuat video pembelajaran, ini sudah pasti mengatasi jarak dan waktu kelebihannya. Terus videonya bisa diulang-ulang nih sama peserta didiknya, ya. Terus pesan yang disampaikan akan mudah diingat. Lalu mengembangkan pikiran dan pendapat peserta didik, mengembangkan imajinasinya, memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambaran yang lebih realistik. Sangat kuat mempengaruhi emosi seseorang. Sangat baik menjelaskan suatu proses dan keterampilan, menumbuhkan minat dan motivasi belajar. Jadi kita sebagai guru jangan segan-segan untuk membuat video pembelajaran karena bagaimanapun itu sangat bermanfaat. Kelebihannya banyak nih, ya sudah disampaikan. Nanti bisa dilihat kembali. Oke, lanjut. Bentar, Bu, like lagi. Dah. Nah, ini kelemahannya nih ya. Kalau tadi kelebihannya, ini kelemahannya. Nah, fine details-nya kadang-kadang kan kita kalau membuat video itu suka durasinya kepanjangan diemnya, artinya tidak terisi gitu ya. Jadi kebanyakan diam. Lalu size informasinya. Jadi tulisan-tulisannya nih kadang-kadang kita suka tidak memperhatikan ya. Harusnya besar-besar ya. Terus diusahakan ada berbagai nuansa, ada latar belakang. Kayak tadi di latar belakang foto saya itu adalah muswil. Kebetulan minggu lalu yang harusnya kita melaksanakan pembelajaran, tapi ditunda hari ini. Itu karena ada kegiatan
musfil ya, musyawarah wilayah tentang pemilihan dari ketua forum taman bacaan. Nah, kalau saya itu hanya sebagai panitia pelaksana, jadi bukan ikut serta jadi balon ya, bakal calon. Jadi yang balonnya itu anak-anak muda yang memang mereka punya kompetensi ya. Terus material pendukungnya, alat proyeksi. Jadi waktu kita merekam video itu, posisi kita tuh harus bagaimana yang enak dilihat. Jadi jangan sampai gambarnya kepotong gitu ya. Nah itu. Nah memang membutuhkan biaya karena dengan adanya video mau tidak mau kita kan harus punya jaringan internet gitu ya. Karena nanti kan harus di-share ulang gitu. Oke, lanjut. Itu kelemahannya. Nah, ini kelebihan dari radio nih. Program siaran dapat direkam dan isi dapat dipergunakan berulang kali. Daya jangkaunya udah pasti lebih luas kalau radio. Harganya juga terjangkau. Ini biasanya kalau kita bekerja sama nih, terutama di daerah-daerah dengan radio-radio setempat gitu ya. Terus dengan radio juga dapat dipindah-pindah. Program dapat diedit ya. Terus dapat menyajikan laporan. Nah, seperti pembelajaran kita hari ini, nanti kan ada YouTube-nya tuh, ya. Sama hal dengan radio itu, kan bisa diedit tuh. Nanti sama Pak Pram akan diedit tuh bagian mana yang tidak penting itu akan dipotong gitu ya, masih sehingga lebih padat isinya gitu ya. Terus dapat memberikan suasana alam nyata dengan berbagai teknik dan efek suara. Terus dapat menyiarkan kejadian khusus, aktual, dan peristiwa yang historis. Oke, lanjut. Nah, terus keterbatasan radio nih, penyesuaian jadwal siaran dan jadwal sekolah umumnya sulit, sudah pasti. Karena tidak semuanya mungkin memiliki radio gitu ya. Terus sifat komunikasinya satu arah, sama seperti televisi, lalu hanya menggunakan medium audio saja. Ya, jadi cuma didengarkan, jadi kita lebih mendengarkan suara. Makanya kalau suaranya kurang jelas, itu akan berpengaruh kepada pemahaman yang mendengarkan. Oke, lanjut. Nah, perancangan pembelajaran luring atau luar jaringan. Petunjuknya persiapkan lingkungan belajar bagi anak. Lalu persiapan fisik dan psikologis orang tua. Lalu panduan teknis, hal-hal yang mungkin bisa dilakukan. Ya. Terus langkah-langkahnya, apa saja alat-alatnya, itu juga harus dipersiapkan untuk kegiatan pembelajaran luar jaringan. Ya, oke, lanjut. Tugas peserta. Ada 3 berarti ya. Rancangan kegiatan pembelajaran daring anak usia dini dan jelaskan langkah-langkah pelaksanaannya dengan menggunakan fasilitas media daring yang tersedia. Oke, berarti ada 3 tugas. Iya, ada 3 tugas. Mohon tugasnya bisa dikerjakan dan di-share di grup nantinya. Makanya semua yang hadir hari ini jika belum masuk grup, mohon untuk masuk ke dalam grup. Gitu Bu, ya. mohon izin. Ini kan ada tiga tugas nih, ya kan? Dan tadi kan Ibu kan info untuk pengumpulan nih maksimal besok. Besok, gitu. betul. Besok. Dan dengan 3 ini masih tetap besok, Bu ya? Iya, besok. Tetap besok. Oke, baik, Bu. Untuk batasan waktunya jam berapa, Bu? Besok itu sampai maghrib lah ya. Sampai maghrib. Oke, baik. Baik, Bu. Baik. Biasanya kalau sudah sampai jam 11. Biasanya sampai jam 11.59 sampai jam 11.59, Bu. 11.59 malam kayak Bu. 11.59 malam. Gitu. Boleh lah. Supaya tidak aktivitas dikesankan. Ini satu hari besok ya. Dikirim. Oke. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Nah, itulah tadi pembahasan dari Bu Meti untuk PJJ modul ketiga. Nah, sekarang kita masuk dalam tahap tanya jawab, boleh Bu Meti ya? Ya, silakan kita mulai saja. Nah, ini untuk sesi tanya jawab dari peserta bisa langsung memberikan emoticon raise hand di bawah kolom chat atau menyampaikan pertanyaan tersebut di dalam kolom chat yang ada di Zoom ini. Silakan. Boleh langsung untuk pertanyaannya? Ada yang bertanya? Silakan.
Ya, Ya, izin sambil bertanya, mengingatkan, Mbak Yana. itu di Oh, dalam iya, Bu. grup sudah ada link Iya. WhatsApp, ya, link WhatsApp grup. Silakan yang belum tergabung untuk bisa masuk ya, Bu Yana ya. Iya, silakan. Nah, ini dari Pak Marcel. Halo Pak Marcel, selamat siang Iya. Pak. Pak Marcel. Ini beliau tanya Bu, kalau untuk lost part, barang-barang bekas itu Iya. masuk ke bagian pembelajaran manakah Bu? Medianya? Medianya. Iya. Nah, itu media lost part bisa dalam jaringan maupun luring ya. Jadi bisa daring, bisa luring. Kenapa? Karena pada saat kita membuat video pembelajaran menggunakan lost part, itu kan berarti sudah masuk luring ya. Nah, sementara sudah masuk ke dalam daring. Sementara kegiatan yang anak-anak lakukan langsung bertatap muka dengan guru di sekolah menggunakan barang-barang bekas, itu kan berarti di luar jaringan, bertemu langsung. Berarti sudah masuk ke dalam luring. Artinya, lost part itu bisa dilakukan dalam jaringan dengan menggunakan video pembelajaran atau di luar jaringan gitu. Boleh bisa dua-duanya. Berarti masuk dalam dua kategori tersebut Bu ya? Bisa. Daring ataupun yang luring. Luring, iya. Oke Pak Marcel, berikut untuk jawabannya ya. Sudah disampaikan oleh Bu Meti langsung. Nah ini untuk dari peserta lain, untuk pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat atau memberikan emoticon raise hand, silakan. Bu, kalau ya dari Yana deh, boleh tanya nggak Bu? Jadi boleh. Ini terkait dengan ini sih, rencana pembelajaran yang offline nih ya, rencananya insya Allah bulan Juli. Kan tadi kan Bu Meti bilang kan dibagi dua nih, misalkan di dalam puasa 50% gitu kan. Artinya mereka tergabung di hari yang berbeda-beda. Kemudian ada protokol yang harus mereka ikutin gitu. Nah, apakah dari pihak sekolah ini memberikan alternatif lainnya kalau misalkan orang tua ini masih agak keberatan nih, masih keberatan untuk melakukan pembelajaran secara offline. Gitu. Nah, apakah PJJ tetap bisa dijalankan atau memang diharuskan mengikuti pembelajaran secara offline? Gitu. Jadi ketentuannya waktu kita memberikan pembelajaran secara offline atau tatap muka itu harus atas kesepakatan orang tua juga, karena ada orang tua yang mungkin masih takut gitu ya, masih ngeri-ngeri gitu untuk anaknya ke sekolah. Tetap pembelajarannya lewat dalam jaringan, jadi lewat WhatsApp group ya. Nah, artinya untuk bulan Juli itu pembelajarannya ada luring, ada daring. Karena kenapa? Kan tadi cuma 50% kan yang luringnya, yang tatap mukanya. Lalu yang 50% lagi tetap menggunakan dalam jaringan. Artinya menggunakan kedua-duanya atau istilahnya blended ya. Jadi sekolah itu kebijakannya adalah blended. Ada yang di dalam jaringan, ada yang di luar jaringan. Nah, ini semua atas kesepakatan juga dengan orang tua gitu. Oke, artinya bagi orang tua yang mungkin masih khawatir juga nggak masalah ya kalau untuk pembelajaran itu secara daring gitu ya Bu ya? Iya. Oke, baik Bu. Mungkin untuk yang lain ada pertanyaan lagi terkait dengan tugas. Nah ini ada yang nanya tugas nih Bu. Jadi untuk tugas yang pertama itu adalah, ini Yana ulang ya, meskipun nanti akan Yana belas lagi di dalam grup. Bentar. Ini kalau untuk tugas yang pertama itu pemilihan media ya Bu ya, pemilihan media. Ya, pemilihan medianya apa? Yang digunakan untuk pembelajaran dengan salah satu mode pembelajaran daring. Iya, betul. Nah itu dipilih salah satu media yang cocok untuk mode pembelajaran luring dan jelaskan alasan kita nih para guru untuk memilih media mode tersebut. Nah, kemudian untuk yang tugas kedua itu adalah, tugas yang kedua adalah menjelaskan pengertian tentang media pembelajaran PAUD. Gitu. Nah, kemudian mengklasifikasikan media pembelajaran dan memilih media pembelajaran. Dan jadi pilih yang mana yang memang mau digunakan ya.
Nah, ini tugas 1 dan 2 nih saling berkaitan sebetulnya, Bu, ya? Berkaitan, betul. Oke. Nah, untuk yang terakhir, tugas yang ketiga itu adalah peserta membuat rencana kegiatan pembelajaran daring. Iya. Kemudian membuat satu rencana kegiatan belajar anak usia dini dan Iya. jelaskan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan tersebut dengan menggunakan fasilitas. Ini lagi penasaran. Nah, Iya. ini tadi ada yang tanya Bu sama Yana. Jadi ini beliau peserta baru, anggota baru yang tadi baru bergabung di grup tadi pagi. Nah, ini beliau tanya apakah ini hanya dikhususkan untuk guru PAUD atau boleh? Kalau tadi Siana menjelaskannya lebih spesifik memang PAUD gitu. Tapi cara dan media ini mungkin masih bisa digunakan untuk pendidikan SD yang masih tingkat rendah gitu. Mungkin dari Bu Eti bisa dijelaskan, Bu. Itu apa yang disampaikan dengan Bu Yana, bahwa masih bisa dilakukan untuk guru-guru SD karena kebijakannya sama, hanya kalau hari ini yang dijelaskan lebih terfokus ke sekolah SD, artinya materi-materinya memang untuk sekolah SD, tapi untuk anak-anak yang kelasnya di SD boleh menggunakan ini, artinya apa aja sih pembelajaran daring, apa aja pembelajaran luring, lalu media-medianya yang digunakan apa saja, itu bisa digunakan yang sama. Hanya disesuaikan, mungkin materinya kalau di PAUD sederhana, kalau yang di kelas kakaknya di SD itu lebih kompleks lagi ya, lebih luas lagi. Gitu. Oke. Jadi memang ini anggota baru nggak perlu khawatir ya. Jadi insya Allah apa yang disampaikan di sini itu masih bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar untuk anak SD kelas rendah gitu. Nah ini dari Bunda Hesika ada yang mau bertanya. Silakan Bunda, mau langsung atau mau via chat, monggo silakan. Kalau mau langsung boleh di-on-kan untuk videonya. Assalamualaikum Bunda Meti, Bunda Yana. Waalaikumsalam. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah, senang banget loh. Senang banget bisa dengar suara Bu Meti lagi sama Bunda Yana. Alhamdulillah. Sehat ya Bu Hestika. Alhamdulillah. Bosan ya Bunda, senang banget ilmunya. Amin. Silakan Bunda. Bunda mau nanya, Bunda Meti, 3 pertanyaan. Mungkin ini Bunda yang pertama. Tadi Bunda Meti mengatakan kalau kita kan ada 6 aspek. Ya, tadi yang awal itu Bunda Meti mengatakan bahwa aspek seni akan dihilangkan. Itu berlakunya kapan? Oke. Itu yang pertama. Tapi karena tadi di akhir-akhir itu Bunda menceritakan tentang yang memasak itu masih ada 6 aspek yang misalnya seni itu sambil bersenandung gitu, Bunda masih menyebutkan itu gitu loh. Mungkin saya yang kurang paham untuk tadi awalnya akan dihilangkan, terakhir Bunda masih memasukkan gitu. Mohon maaf kalau misalnya saya yang kurang kurang paham tadi. Terus yang kedua Bunda, tadi Bunda juga mengatakan bahwa kalau mau akreditasi, tadi Bunda ada selingan sedikit, itu guru-guru harus sudah ikut Diksar Diknas. Teman-teman saya kebanyakan itu ada beberapa yang sudah mengikuti Diksar, tapi bukan dari Diknas. Maaf, dari Himpaudi seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah itu harus diulang atau yang Diksar dari Himpaudi itu boleh berlaku juga untuk ikut akreditasi? Itu pertanyaan saya yang kedua. Terus yang ketiga, Bunda, mungkin saya kan ada yang untuk review ilmu yang kemarin akreditasi dan mungkin PJJ ke depannya, boleh ya Bunda kalau misalnya aku tuh mau telepon Bunda Meti gitu sewaktu-waktu gitu, yang kadang-kadang ada urgent gitu, Bunda Meti kan sibuk banget, jadi sekali aja kali atau 2 kali gitu Bunda, jawabnya kapan aja boleh. Sebetulnya gini Bunda, terima kasih. Ini kalau misalkan Bunda Meti emang sibuknya luar biasa banget. Jadi Bunda kalau misalkan nanti kalau memang lagi tidak fokus di satu pekerjaan, di satu kegiatan, pasti dijawab. Tapi kalau belum dijawab jangan kecewa karena bukannya tidak mau merespon, tapi memang kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, boleh saja itu lewat WA group ataupun di WA pribadi
ditanyakan, nanti insya Allah akan dijawab juga. Itu pertanyaan yang ketiga ya. Jadi kapanpun, siapapun, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait Diklatsar, terkait akreditasi, terkait Inobel, inovasi pembelajaran, itu silakan saja ya. Cuman maaf kalau seandainya tidak langsung respon, berarti ketika itu saya lagi ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan gitu ya. Jadi harus fokus, tapi akan tetap dijawab. Itu untuk yang pertanyaan ketiga ya. Langsung sudah saya jawab. Ini berlaku buat semua, bukan buat Bu Hestika saja ya. Saya juga terima kasih nih ada para alumni dari PT IKI yang hadir di sini. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita bisa saling bekerja sama, berkolaborasi dan berbagi ilmu gitu ya. Siapa tahu di kesempatan lain dari guru-guru yang lain juga bisa untuk berbagi pengalaman dan ilmunya. Gitu ya. Amin. Alhamdulillah. Baik, Bunda. Kembali ke jawaban ke pertanyaannya Bu Hestika yang pertama. Untuk keputusan Menteri tentang aspek perkembangan yang 6 menjadi 5 itu baru saja diluncurkan. Artinya belum berlaku saat ini, tapi sudah diluncurkan. Perlahan ke depan memang yang 6 aspek menjadi 5. Ya, karena dalam akreditasi tetap masih ada 6 aspek karena ini kan baru diluncurkan, jadi masih tahap sosialisasi ya, belum seluruhnya dihilangkan gitu ya, tetap masih ada gitu ya. Jadi yang 6 aspek itu kembali ke yang peraturan sebelumnya menjadi 5 aspek, tapi seninya ini dilebur masuk ke dalam aspek kognitif. Jadi waktu mengenalkan tentang misalnya tepung sambil nyanyi-nyanyi, misalnya gitu. Atau mengenalkan tentang nilai agama moral sambil dengan berzikir, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, jadi tetap masuk, hanya seninya dilebur ke 5-5-nya gitu. Mungkin bukan hilang sama sekali, tapi dilebur gitu. Digabung kali Bu ya, digabung. Jadi satu ya. Iya, digabung. Jadi pada saat aspek kognitif bahasa juga, karena kan selama ini kita juga sebenarnya udah melakukan, misalnya waktu mengenalkan huruf saja kan sambil nyanyi, ya kan? Nah, sebenarnya sudah dilakukan gitu ya. Nah, jadi sekarang seni itu melekat ke dalam 5 aspek yang lainnya, gitu ya. Itu untuk yang pertama. Mengapa tadi di akhir saya masih bilang ada seni? Karena memang belum secara prinsip itu dihilangkan, masih baru diluncurkan. Jadi tahapnya masih belum sosialisasi secara nyata gitu ya. Tetap masih berlaku yang 6 dulu gitu. Nanti pelan-pelan mungkin di periode ajaran baru itu mulai dihilangkan gitu. Tapi sekarang bikin RPPH-nya tetap masih 6 aspek, belum berubah nih, belum berubah ya. Jadi kalau untuk keperluan akreditasi pada saat membuat kurikulum atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan masih 6 aspek. Belum menghilangkan yang seninya karena aturannya baru diluncurkan gitu ya, Bu Hestika dan teman-teman yang lain. Jadi kalau membuat kurikulum tetap masih 6 aspek. Karena di akreditasi pun belum hilang, masih ada tetap aspek seninya gitu ya. Jadi untuk kurikulum yang tahun ajaran 2021-2022 masih ada mencantumkan aspek seni. Oke, itu. Nah, untuk akreditasi memang wajib setiap guru itu harus sudah mengikuti Diklatsar, minimal diklat dasar ya. Nah, diklat dasar ini seandainya sudah dilakukan oleh Himpaudi itu boleh, tapi dengan catatan apakah bekerja sama dengan Kemdikbud ya. Kalau Himpaudinya melakukannya tidak bekerja sama, artinya
itu kan hanya untuk lokal saja. Contohnya nih, dari apa namanya kegiatan pembelajaran kita hari ini kan akan ada sertifikatnya. Tapi kan yang mengeluarkan adalah komunitas dari Kancawingking kan, berarti itu internal ya. Nah makanya tadi saya bilang kita bisa juga mendapatkan yang nasionalnya, yaitu dengan mengikuti yang digitalnya nanti, itu yang mengeluarkan Kemendikbud gitu ya. Jadi kalau yang dari Himpaudi kalau tidak bekerja sama dengan Kemendikbud berarti hanya bisa untuk lokal saja, untuk komunitas Himpaudi saja. Oke, Bu, Ya. berkaitan dengan penjelasan yang barusan Ibu sampaikan nih, karena kan ini kan jadinya akan ada 2 sertifikat nih yang insya Allah nanti akan diterima oleh para peserta. Nah, terkait dengan pelaksanaan realisasi pelaksanaan nih, apakah nanti ada 2 kali pelaksanaan atau cukup 1 kali? Jadi kami yang DKW ini melakukan daring, melakukan webinar seperti ini dengan diikuti langsung oleh pihak Kemendikbudnya. Jadi Kemendikbud nanti masuk ke sini atau kita tetap melaksanakan. Nah nanti di pihak Kemendikbud itu mengadakan lagi nih. Jadi peserta melakukan 2 kali atau 1 kali gitu. Iya. Nah itu gimana Bu? Jadi khususnya untuk Inobel, inovasi pembelajaran ini nanti akan diinfokan kapan bisa mengikuti yang di Kemendikbudnya, gitu ya. Nah, gitu. Jadi tetap mengikutnya 2 kali, tetap 2 kali. Kalau sekarang istilahnya baru pemanasan nih, baru pemanasan, ya. Artinya baru membuka wawasan dulu. Nah, nanti pada saat yang Kemendikbudnya itu benar-benar sudah paham gitu. Sehingga nanti mendapatkan nilainya terbaik. Jadi kami dari DKW ini membantu nih para guru bagaimana untuk mendapatkan nilai terbaik. Karena kalau di sana ada jampelnya, ya, ada jam pembelajarannya. Misalnya ada 28 jam gitu kan, karena di sertifikatnya nanti ada isian jampelnya berapa gitu ya. Jadi sekarang sebenarnya kami dari DKW ini membantu para guru-guru hebat dimanapun untuk membuka wawasan pengetahuan terkait dengan Inobel, ya, inovasi pembelajaran. Kalaupun nanti mengikuti yang di Kemendikbud yang sudah nanti di launching digitalnya, artinya sudah punya gambaran, tidak ngeblank sama sekali gitu ya. Sehingga nanti begitu di akhir pembelajaran ada ujiannya, karena mereka ada ujiannya nih, ya. Itu nilainya menjadi yang terbaik, gitu harapannya. Gitu ya. Ya, kita harus berterima kasih nih kepada DKW yang sudah memfasilitasi sehingga kita punya pengetahuan lebih awal tentang Inobel gitu. Amin, amin. Ya. Mudah-mudahan sih bisa ini Bu. Malah Yana berharapnya mudah-mudahan ya untuk pelaksanaannya ini jadi nanti DKW apa maksudnya tetap ada nih di link DKW nih, ya kan? Jadi sekali sih pelaksanaannya, nanti dari Kemendikbud tergabung kayak gitu. Jadi bisa. Kan, itu namanya kita DKW nanti mendaftar sebagai stakeholder mereka. Nah, ya. Iya Bu. Jadi kita merupakan bagian dari mereka. Jadi kita dinaungi oleh mereka. Bisa. Nanti kita mendaftar, ada persyaratan dan sebagainya dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Baik Bu, siap. Oke. Sudah jelas Bunda Hesika untuk penjelasan dari Bu Meti terkait dengan pertanyaannya tadi? Iya, setelah aku ikut di grup ini yang guru hebat, emang semua inovasi-inovasi baru yang tentang peraturan-peraturan baru, akreditasi baru yang kemarin Bu Meti sampaikan itu kan baru semua ya. Terus aku udah sampaikan ke teman-teman guru, mereka pada ini baru ya. Terus apalagi nanti aku cerita ini kalau misalnya nanti seni itu akan dilebur ke ini tapi prosesnya masih panjang, pasti mereka akan yang nggak ikut di grup ini tuh pasti masa sih gini-gini yang itu yang akan jadi aku harus mantep dulu gitu loh Bu Meti. Ya, boleh. Dan ini juga saya terima kasih nih Bu Hestika. Mudah-mudahan teman-teman lain juga bisa bergabung ke sini ya ke grup ini. Jadi nanti kita sama-sama belajar, sama-sama membahas apa-apa yang menjadi permasalahan ya. Dan informasi dari saya, insya Allah akreditasi tahun ini akan dilaksanakan di bulan Juni atau Juli.
Jadi Buat teman-teman siap-siap. yang mau akreditasi yang kemarin nggak sempat mendengarkan penjelasannya, nah DKW sudah memfasilitasi ada YouTube-nya. Iya, ada di YouTube channel saya. Iya, jadi nanti teman-teman tinggal mendengarkan di sana. Andai masih ada yang tidak paham, nanti kita bisa diskusikan di grup. Itu gunanya di dalam keanggotaan di grup gitu ya. Jadi ada hal-hal yang kurang jelas mungkin di YouTube-nya masih bisa didiskusikan di grup gitu. Jadi ini insya Allah kita bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk para guru yang tersebar luas di Indonesia ya Bu Meti ya. Betul. Ini alhamdulillah yang hadir dari Jogja, dari Gresik ya, Jawa Timur, dari Jawa Barat, dari Sukabumi, subhanallah ya. Mudah-mudahan ini juga bisa di share atau diinfokan ke teman-teman yang lain sehingga teman-teman yang lain juga bisa ikut bergabung dan ikut belajar bersama gitu. Dan ini nggak dipungut biaya Bu ya? Iya. Iya loh. Jadi kita memang mencari sama-sama sharing ilmu, manfaat karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Amin. Bunda Meti satu lagi boleh nanya? Boleh. Bunda Meti yang untuk akreditasi itu kita sekolahan aku kemarin aku udah menyampaikan apa yang disampaikan sama Bunda Meti. Agak heboh sih di sekolahan gitu karena memang beda sekali sama yang dulu ya Bunda ya. Sebenarnya poin-poinnya sama, ada 8 juga. Tapi bawahnya itu loh Bunda yang sub-subnya itu lebih rinci sekali, sangat rinci. Kayak sarana permainan itu satu-satu benar-benar yang harus dirinci sekali. Nah, teman aku agak shock gitu ya karena ada MOU seperti itu yang harus disiapkan, tadinya kita nggak punya gitu kan ya, itu semuanya ada. Nah, aku mau bertanya kalau akreditasi itu Juni atau Juli itu kita sebaiknya pakai yang kemarin tahun yang sebelumnya atau yang diberikan sama Bunda Meti yang baru ini? Pakai yang terbaru yang dari saya. Jadi untuk penyiapan dokumennya itu tetap ada 8. Hanya subnya disesuaikan. Sub-subnya disesuaikan dengan yang terbaru gitu ya. Karena nanti ketika asesor akan mengunjungi sekolah itu menggunakan yang terbaru. Gitu ya. Jadi sampaikan ke teman-teman yang lama sebenarnya tidak hilang semuanya, hanya diperbaharui saja. Gitu, disesuaikan gitu ya. Dan jangan lupa KTSP-nya dibikin. Ya paling tidak minimal 2 tahun terakhir ya. Tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Gitu ya. Jadi mohon teman-teman perhatian jangan hanya membuat kurikulum tahun berjalan saja tapi tahun sebelumnya juga dibuat gitu. Oke. Nah, ini ada anggota baru dari Bunda Veronica Poppy Aryani dari TK Santo Yosef Purwokerto. Nah, ini saya senang deh Bu, grup di sini tuh kita banyak guru dari luar daerah, kemudian dari berbagai agama yang insya Allah bisa, meskipun kita berbeda-beda, tapi kita masih bisa satu tujuan ya Bu ya, sama-sama saling sharing ilmu. Nah, ini dari Bu Poppy. Beliau tanya kemudian untuk permintaan dokumen ini ya, materi ya Bunda Poppy ya. Boleh kenalan dulu Bunda Poppy? Mana Bunda Poppy dari Purwokerto? Halo, selamat siang Bunda Poppy. Bunda Veronica Poppy. Halo, selamat siang. Selamat bergabung ya di grup Guru Hebat Indonesia. Nanti untuk materi yang Bunda tadi tanyakan akan saya share ulang ke grup. Kemudian untuk materi-materi yang kemarin itu kan memang kita record nih setiap kali ada webinar. Nanti Bunda Poppy bisa langsung lihat di YouTube channel saya Diana Benyamin. Nah di situ ada semua untuk recordingnya dari kita akreditasi yang pertama Bu ya sampai dengan yang terakhir kemarin PJJ untuk modul kedua. Jadi mau ditunggu ya Bunda Poppy ya. Iya. Oke, salam kenal Bunda. Alhamdulillah, walaupun kita dari berbagai latar belakang, memiliki satu tujuan sama, yaitu bagaimana memperbaharui pengetahuan
sehingga waktu kita memberikan pembelajaran kepada anak itu memang sudah benar-benar sesuai dengan yang diharapkan atau yang dicanangkan oleh Kemendikbud ya. Jadi kita tidak ketinggalan, selalu out of date gitu ya. Iya, betul, Tidak selalu out of date, tapi kita selalu up to date gitu ya. Iya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kesempatan seperti ini akan membantu guru dimanapun berada untuk mengikuti hal-hal yang terbaru tentang kebijakan-kebijakan pendidikan seperti itu. Nah, ini ada yang mau tanya lagi nih, Bu. Apa tuh? Ini dari Bu Sumiati. Silakan Bu Sumiati untuk pertanyaannya mau langsung disampaikan atau mau via kolom chat? Monggo, silakan. Boleh. Ya, silakan. Langsung ya. Ya, silakan Bunda. Assalamualaikum Bunda Meti. Waalaikumsalam. Bun. Sehat-sehat ya. Bunda Yana, salam kenal juga. Salam kenal Bunda. Silakan Bunda. Jadi ini pun saya alumni dari PTIK 2019. Benar, makanya saya bilang ada rekan-rekan dari PTIK nih. Iya nih Bun, mau tanya soal pembelajaran tatap muka. Kan kalau di tempat saya ada dua pembelajaran tatap muka dan daring. Kedua-duanya dipakai. Tatap muka memang tidak semuanya masuk gitu di rolling gitu seperti biasa, seperti yang tadi Bunda katakan. Memang kendalanya ketika tatap muka, anak-anak tuh mainnya kita nggak bisa bikin jarak, sulit banget gitu. Bikin jarak anak-anak gitu ya, karena ketika mereka bertemu dengan temennya, mereka udah pasti main lagi, guletan lagi, pelukan lagi, udah seperti itu. Jadi sulit banget buat memberi jarak di antara mereka gitu, Bun. Nah, terus gimana tuh solusinya? Kalau kita dulu sayang, jangan seperti itu mainnya, kita biar sehat, biar apa kita jauhan dulu atau gimana, tapi tetap sulit, anak-anak nggak bisa seperti itu, Bun. Mereka tuh maunya kayak gitu kalau udah ketemu, bergulet, terus juga pelukan, udah pasti lari gitu kan. Kalau udah ketemu tuh. Terus yang kedua, ketika pembelajaran daring, kendalanya di orang tua murid itu ketika kita berikan tugas, baik tugas praktek di dapur atau tugas prakarya, itu mereka kurang respon juga. Kalau kita berikan hari ini diserahkan ya, di foto, video atau gimana, itu bisa berhari-hari baru dikerjakan. Bunda, kayaknya kendala juga tuh masalahnya. Itu saya banget, Bun. Benar. Betul. Jadi itu kayaknya masalah banget. Jadi kita buat pembelajaran daringnya tuh jadi nggak efektif banget gitu jadinya, dibandingkan kita tatap muka langsung. kurang membantu juga gitu, Bun. Jadi gimana solusinya supaya kegiatan daring tuh bisa berjalan efektif, bisa berjalan sesuai dengan harapan kita ketika kita memberikan pelajaran daring itu nggak lebih sulit lah dibandingkan kita membeli pelajaran tatap muka. Makasih, Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, pertanyaan luar biasa, dan ini memang sering dihadapkan dengan kondisi seperti ini ya. Yang pertama, waktu anak-anak belajar tatap muka itu sulit untuk menjaga jarak. Ya mungkin dari sekolah ada aturan, artinya begini, ketika anak-anak masuk itu tes suhu, ya tes suhu dulu. Jadi mau nggak mau sekolah harus punya tuh tes suhu. Nah kalau udah merah, artinya kan anak-anak dalam kondisi kurang sehat, bukan berarti dia COVID, ya, karena kita kan tidak bisa langsung mengatakan, oh ini COVID gitu. Cuma kan karena demam bisa aja karena memang penyakit yang lain gitu ya. Nah ini kita minta kepada anak, nah hari ini nggak bisa belajar di sekolah, tapi belajar saja di rumah karena kondisinya lagi demam. Mudah-mudahan besok kalau demamnya sudah turun, bisa ke sekolah lagi. Itu pertama, menjaganya ya dari suhu tubuh. Ya. Lalu yang kedua, walaupun dia berpelukan gitu ya, terus nggak mau jauh-jauh, usahakan maskernya jangan dibuka, gitu ya, tetap pakai masker. Jadi kalau dia berpelukan ketika bersin kan tidak mengena ke temannya, gitu ya. Jadi percikan dropletnya itu tidak akan sampai ke menyebar lainnya, gitu ya. Jadi tetap usahakan mereka patuh menggunakan masker. Kalau misalnya
aduh saya sesak napas gitu, dibuka sedikit hidungnya saja, tapi tetap ditutup gitu ya. Jadi jangan sampai anak-anak tidak menggunakan masker. Jadi dibiasakan menggunakan masker. Jadi memang sangat sulit. Anak-anak kalau udah ketemu pasti berpelukan, gulek dan sebagainya itu udah pasti ya. Cuman kita menjaganya dari sisi itu, cek suhu tubuh. Kalau memang dia merah, berarti kita minta dengan sangat memberi pengertian kepada anak hari ini kondisinya biar sehat, istirahat dulu di rumah dan seterusnya gitu ya. Lalu maskernya jangan sampai dibuka ya, tetap dipakai. Dan ketika datang ke sekolah, walaupun dia dari rumah dalam kondisi bersih, suruh cuci tangan dulu ya. Jadi disiapin dia tuh sabun buat cuci tangan gitu ya. Nah, terus ketika pulang pun, nah anak-anak suruh cuci tangan lagi. Jadi lebih sering anak-anak kita komandoin untuk cuci tangan. Nah, itu adalah salah satu preventifnya ya. Jadi tidak bisa melarang, tapi kita dengan cara-cara aturan sekolah seperti itu. Tidak boleh buka masker, lalu cek suhu tubuh, lalu sering-sering cuci tangan. Udah. Kalau seandainya itu sudah dilakukan, insya Allah hal-hal yang kita tidak inginkan atau penyebaran virus COVID maupun yang lainnya tidak akan terjadi, insya Allah gitu ya. Itu saja untuk menghadapi situasi yang demikian. Lalu tadi yang kedua, ada orang tua yang tidak respon. Itu bukan cuma 1-2 orang nih yang mengalami. Karena kesibukan orang tua, kadang-kadang orang tua suka lalai gitu ya. Bukannya nggak mau, cuman dia lupa kalau dia juga punya tanggung jawab harus mendampingin anak gitu. Itu Yana banget, Bu. Itu aku banget, Bunda. Beneran. Aku tuh kan, ada aku tuh. Soalnya beneran tadi Bunda Meti bilang, kadang-kadang tuh Yana bingung, Bu, apa membedakan mana yang penting dan yang paling penting gitu. Ya kan, mana yang sampai akhirnya tuh Yana mikirnya tuh yang kemarin sempat Yana bilang ke Bu Meti gitu. Jadi Yana menerapkan Kak sekarang, Yana nggak mau membebankan dia dalam pendidikan gitu. Yana lebih kepada dia tanggung jawab untuk ibadah gitu. Masalah agama dulu deh. Nah, jadi Yana ambil alih nih Bu, semua tugas PR, ulangan itu Yana sendiri yang ngerjain. Dan Yana bilang sama gurunya, ini murni bukan anak saya mengerjakan. Gitu, karena bagus ada kejujuran seperti itu. Kadang-kadang ada orang tua nggak menyampaikan itu. Gurunya taunya, wah anaknya udah ngerjain, nggak taunya dibantuin sama orang tua ya. Itu. Nah, jadi memang kita harus memberikan waktu lebih panjang kalau buat pembelajaran di rumah. Jadi, tapi ada batasan juga. Maksudnya ada target. Misalnya gini, ini pembelajaran hari ini ditunggu sampai besok ya, gitu. Jadi jangan juga berlarut. Kenapa? Karena kan sekolah juga punya kewajiban mengisi isian yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan, ya kan? Dari Sudin itu kan harus ada isian tiap hari, ya kan? Kegiatannya apa, terus temanya apa yang dipakai gitu kan harus ada laporan tuh tiap hari. Saya paham banget sekolah akan melakukan itu. Jadi pembelajaran hari ini itu dipakai untuk laporan besok. Jadi kita mensiasati nih pembelajaran kemarin untuk laporan hari ini. Begitu. Karena kalau tidak, kita akan kesulitan kalau nungguin laporan dari orang tua sampai malam belum juga. Padahal kita harus laporan hari ini. Makanya pakai laporan yang kemarin gitu. Ya. Nah, untuk hari ini digunakan untuk laporan yang besok hari. Gitu. Jadi tetap tiap hari kita ada laporan gitu ya. Itu yang kewajiban sekolah juga harus lakukan, memberikan laporan harian kepada dinas pendidikan gitu ya. Jadi mensiasatinya seperti itu. Jangan pembelajaran hari ini buat hari ini, tapi digunakan buat esok hari laporannya gitu ya. Jadi tetap bisa laporan. Begitu ya teman-teman. Oke, Bunda Meti, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan dari peserta lainnya sebelum saya tutup untuk webinar kita hari ini? Iya. Oke.
Nanti seperti biasa untuk recording webinar kita hari ini akan tayang di YouTube channel saya, YouTube channel Yana Benyamin. Kemudian untuk materi juga akan saya share nanti di grup Guru Hebat Indonesia. Jadi pastikan teman-teman di sini yang sudah ikut di acara webinar kali ini sudah tergabung di dalam grup kita. Dan ini tidak menutup kemungkinan juga, maksudnya peserta yang sekarang ada bisa men-share link tersebut kepada rekan-rekan guru lainnya yang belum tergabung di dalam grup kita ini. Oke, Bu Meti, ini ada lagi, kalau nggak ada, Yana mau izin untuk tutup acara? Boleh? Oke, silakan. Oke ya. Rasanya sudah cukup, nanti kita bisa sambung lagi di grup kalau ada pembahasan yang hari ini atau yang saat ini belum terpikirkan, boleh nanti kita diskusikan. Oke, ini mau foto bareng. Oh ya Bu, Yana mau mengucapkan terima kasih nih buat Pak Marcel nih khususnya. Karena Pak Marcel ini rutin banget mengingatkan sahur, puasa, terus kasih quotes setiap hari, dan juga para peserta lain yang luar biasa banget kalau kirim quotes dan mood booster tuh ya. Setiap hari. Pak Marcel tuh dari setengah 2 pagi tuh udah kirim tuh, Bu. Ya, saya juga pribadi terima kasih banget nih sama Bung Glenn, kalau saya panggilnya Bung Glenn, bahwa dia selalu memberi quotes-quotes untuk sahur, buka puasa, gitu ya. Iya, betul. Nah, ini motivasi buat kita selalu memberikan hari ini menjadi lebih baik dari kemarin, terus seperti itu. Amin. Ya, mudah-mudahan untuk tetap bersyukur ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bung Glenn itu juga akan menjadi mood booster buat teman-teman yang lain ya. Oke. Baik. Oke, kita sebelum saya tutup, saya mau foto dulu. Untuk kamera bisa di-on-kan semuanya ya. Kita on-kan dulu ya, nih ada 25 peserta alhamdulillah hari ini. Biasanya tuh kemarin 40-an. Udah hari puasa Bu ya. Puasa benar. Iya. Oke, kita bisa di-on-kan dulu videonya. Kita mau foto bersama, nih hanya ada 1 slide. Jadi sekali foto aja. Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Nanti untuk foto akan Yana bingkai dulu seperti biasa. Kalau sudah rapi akan saya share nanti semuanya di grup kita. Oke, baik. Demikian acara webinar kita hari ini dengan pembahasan PJJ modul ketiga. Semoga ilmu yang tersampaikan dapat bermanfaat bagi semua. Semoga ilmunya Allah kita akan bertemu lagi di acara webinar insya Allah dengan di acara penjelasan webinar PJJ modul keempat. Oke. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para partisipan yang sudah bergabung di dalam acara ini dan juga Ibu Meti yang sudah bersedia sebagai pembicara di acara webinar kita kali ini. Oke, kalau gitu saya Yana Benyamin undur diri pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya semuanya. Terima kasih Bunda Meti, Bunda Yana. Dadah. Sehat-sehat semua. Terima kasih, Mbak Yana. Sama-sama. Ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai.